Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Syafani Halfia dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mobile yaitu fragment. Di sini saya akan menjelaskan mengenai splash screen. Nah, di sini saya punya kelas splash screen yang dimana pada kelas splash screen ini saya menggunakan untuk splash screen ini berdurasi 3 detik, itu menggunakan function delay ini. Dan kemudian saya buatkan juga intent yang dimana kelas kita yang sekarang ada splash screen, ketika splash screen ini sudah selesai maka kita akan masuk ke halaman login, ke kelas login gitu. Nah, untuk pada bagian Android manifest gitu, kita harus setting juga yang kita berikan nilai true itu adalah di splash screen gitu. Jadi yang akan ditampilkan pertama kali itu tuh adalah bagi halaman splash screen-nya. Setelah selesai baru akan masuk ke halaman login. Untuk bagian splash screen saya memiliki layout sebagai berikut. Nah, layoutnya. Di sini saya menggunakan background BG2 nih yang sudah saya letakkan di pada bagian variable. Saya mempunyai BG2 dan juga BG3. Nah, di sini untuk bagian splash screen-nya, pada bagian splash screen-nya di sini saya berikan background-nya itu BG2 dan kemudian terdapat image view dengan src compactnya itu dari gambar cooking atau dari logo saya. Kemudian pada text view itu saya menggunakan font family-nya itu adalah font bubblegum. Dan di sini saya set gravity-nya itu center agar dia berada di tengah. Dan warna yang saya berikan adalah warna pink. Kemudian terdapat progress bar, saya menggunakan buffering-nya yang berbentuk lingkaran. Ini yang nantinya yang tadinya di splash screen-nya kita set selama 3 detik tadi pada delay-nya. Selanjutnya, saya memiliki container frag atau tempat penampungan bagi seluruh fragment-fragment yang nantinya akan kita buat gitu. Nah, di sini saya sudah menerapkan bindingnya pada container frag ini. Kemudian di sini saya deklarasikan judul yang nantinya akan memanggil judul yang sudah kita buatkan dengan intent put ekstranya pada bagian main activity, dan di sini terdapat frag to show untuk menampilkan fragment. Nah, kemudian di sini karena saya menggunakan toolbar, maka untuk menampilkan judulnya di toolbar kita menggunakan set support action bar-nya. Untuk di toolbar itu menggunakan binding juga pada toolbar-nya, dan di sini titelnya saya set mengambil dari variabel judul tadi. Dan untuk home as up dan show home itu tuh saya berikan nilai true. Nah, kemudian di sini saya mempunyai variabel fragment yang dimana frag to show itu adalah fragment yang ingin kita tampilkan. Jika ditampilkan profile, maka akan dibuatkan objek profile frag. Nah, begitupun seterusnya untuk setting dan about. Namun jika tidak dari ketiga ini, maka akan menampilkan null atau tidak ada. Dan yang terakhir itu untuk replace fragment.let ini fungsinya jika fragment tidak bernilai 0, maka akan di-replace fragment kontainernya dengan fragment yang baru. Nah, untuk layoutnya, di sini saya menggunakan toolbar yang sudah saya berikan warna pink. Ini nih warna-warna ini sudah saya berikan value-nya masing-masing pada colors XML. Jadi ini beberapa macam warna yang saya sudah setting. Saya menggunakan warna pink. Juga untuk constraint-nya untuk start, top, dan end itu ke arah parent, dan juga saya memiliki frame layout di bawah sini yang dimana untuk constraint-nya itu topnya mengarah ke bawahnya toolbar, dan begitupun dengan selebihnya itu mengarahnya ke parent. Nah, di sini saya punya 3 macam fragment, yaitu profile, setting, dan juga about frag. Nah, isinya itu sama-sama aja. Kita mengembalikan nilai inflatornya itu berdasarkan layout dari masing-masing fragment yang ini. Kayak buat about fragment itu saya diambil dari layout fragment about. Terus juga untuk profile, fragment profile dan setting itu
berbeda karena di sini saya menggunakan list view. Nah, di sini itu untuk pembagian data dari list view itu menggunakan map of, yaitu saya udah deklarasiin di dalam data setting kita itu ya, menggunakan list view, terdapat title dan juga icon. Seperti untuk akun itu tuh kita menggunakan saya men-setting vector assetnya itu menggunakan IC account, terus juga notification seperti ini gambarnya, dan juga help itu untuk bantuan. Nah, kemudian pada onCreate ini seperti biasa kita mendeklarasikan view dan list view-nya. Ini nih mengambil dari layout fragment setting kita, dan untuk list view-nya itu tuh kita hubungkan ke find view by ID-nya dari list view kita di list view setting. Kemudian di sini saya menggunakan adapter, yang dimana simple adapter ini nantinya akan menampilkan layout dari item setting. Ini nih ada XML-nya sendiri saya buat khusus untuk di bagian setting list view-nya ini, dan akan dicocokkan datanya menggunakan array of untuk title dan icon-nya. Kemudian di bagian list view set on click listener ini tuh untuk menampilkan item dan titelnya gitu. Jadi nanti itemnya ini akan menampilkan data settingnya, dan titelnya ini akan menampilkan itemnya. Dan saya juga menggunakan toast untuk menampilkan pilihan dari user gitu. Jadi ketika user memilih suatu list view akan muncul toast kamu memilih apa gitu, menggunakan toast yang length short yang durasinya 3 detik kira-kira. Untuk masing-masing fragment saya punya layout yang mirip-mirip gitu ya. Untuk about ini menggunakan linear layout ya, orientationnya vertikal saya pakainya, terus width-nya itu match parent, dan height-nya itu wrap content biar lebih rapi, makanya digunakan linear layout. Dan juga untuk background saya menggunakan BG3 begitu. Dan untuk profile itu saya menggunakan masih sama background menggunakan background yang berbeda, itu saya menggunakannya BG2. Dan di sini terdapat image view untuk logo saya, dan selebihnya itu ada text view untuk data diri saya, profile saya. Dan pada bagian setting terdapat seperti ini karena kita menggunakan list view ya, dan background yang saya gunakan adalah BG3 gitu. Dan kemudian yang item setting tadi dia tuh di luar dari kelas-kelas yang ada, dia tidak punya kelas sendiri tapi ada XML-nya saya buatkan, dan di sini itu terdapat image view-nya untuk menampilkan icon-nya ya, tadi ini ada content description-nya itu untuk icon, dan juga ada text view-nya untuk menampilkan deskripsi mengenai icon-nya. Dan juga di sini saya menggunakan linear layout. Nah, di bagian win ini saya sudah menambahkan 3 button untuk fragmentnya. Ada button profile, setting, dan juga about, yang semuanya ini jika kita klik itu tuh mengarahnya ke satu kelas yang sama, yaitu container frag kelasnya gitu. Dan di sini saya tetap berikan input ekstranya untuk judul dan juga fragmentnya. Fragment ini harus dituliskan karena tadi pada kelas container fragnya tadi kita buatkan ya, variabelnya dan juga judulnya masing-masing berbeda. Untuk layout main activity-nya juga saya sudah menambahkan 3 item baru ya, 3 button baru ini, itu profile, setting, dan about, dan masing-masing juga saya menggunakan vector assetnya. Saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan dari activity dan fragment. Untuk activity itu tuh dia bisa berdiri sendiri, dan juga itu tuh adalah komponen utama dalam Android gitu. Sedangkan fragment itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia itu harus dijalankan di dalam activity gitu. Nah, tapi apa sih kelebihan dari fragment ini? Fragment ini itu tuh lebih dinamis gitu. Jadi kita bisa otak-atik dan ganti-ganti sesuai keinginan kita tanpa mengganggu activity lain gitu. Jadi kita nggak perlu harus memulai suatu activity baru lagi gitu. Juga dengan adanya fragment itu tuh tidak memakan terlalu banyak penyimpanan gitu. Jadi tidak memberatkan aplikasi Android kita gitu. Nah, yang ditampilkan pertama kali adalah splash screen-nya dengan durasi 3 detik. Nah, kemudian dia akan masukkan ke halaman login. Dan kita ya seperti biasa login, dan akan ditampilkan main activity dengan 3 button baru, button tambahan. Nah, ketika saya pencet profile,
maka dia akan masuk ke profil saya dan pada bagian toolbar-nya sudah terpanggil juga judulnya. Kemudian jika kita pencet setting, maka terdapat list view-nya di sini. Ada akun, notifikasi, dan bantuan. Yang dimana ketika masing-masing kita pencet akan muncul toolsnya. Kamu memilih akun, kamu memilih notifikasi, dan kamu memilih bantuan. Kemudian yang terakhir saya punya about yang berisi tentang gambaran dari aplikasi saya begitu. Dan ketika kita logout, maka kita akan kembali ke halaman login. Baik, segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.